Mahkota emas di tengah tiga benua, kisah Raja Sulaiman Agung. Bab 1, cahaya di bursa. Tahun itu adalah tahun 1494. Di kota Trabzon yang sejuk di pinggiran Laut Hitam, lahirlah seorang bayi lelaki dari pasangan Sultan Selim dan Hafsah Sultan. Mereka menamainya Sulaiman. Sejak kelahirannya, langit tampak bersih tanpa awan, dan laut berkilauan seolah menari, seperti menyambut sang calon penakluk dunia. Di usia belia, Sulaiman dikirim ke sekolah istana di Istanbul, tempat para pangeran Ottoman belajar ilmu pemerintahan, militer, seni, sastra, serta hukum Islam. Ia tidak tumbuh sebagai anak manja dari kerajaan. Di bawah disiplin ketat para guru dan pembimbing, Sulaiman kecil menjadi pribadi tekun dan bijak. Ia mencari ilmu fasih dalam bahasa Arab, Persia dan Latin, serta gemar membaca karya-karya klasik, baik dari dunia Islam maupun Barat. Ketika ia berusia sekitar 26 tahun, sebuah takdir besar menanti. Bab 2, Mahkota Kekaisaran. Tahun 1520, ayahandanya Sultan Selim wafat. Tanpa banyak perlawanan, Sulaiman diangkat sebagai Sultan ke-10 dari dinasti Ottoman. Dunia menatapnya dengan ragu. Seorang raja muda, kurus, cerdas namun belum teruji. Namun mereka keliru. Dalam waktu singkat, Sulaiman menggerakkan jantung kekaisaran. Ia membentuk kembali struktur pemerintahan, memperkuat militer, dan memanggil para arsitek, ulama, penyair, serta filsuf ke istana untuk menjadikan Utsmaniyah bukan hanya kekuatan militer, tapi juga mercusuar peradaban. Bab 3, Perang Damai dan Kemenangan. Sulaiman segera menunjukkan taringnya. Tahun-tahun awal pemerintahannya dipenuhi gemuruh pedang dan dentuman meriam. Di Beograd, 1521, pasukan Utsmaniyah merebut benteng strategis dari kerajaan Hungaria. Tahun berikutnya, Rhodes jatuh ke tangan Ottoman, mengakhiri kekuasaan panjang kesatria Saint John. Dan pada tahun 1526, ia mengalahkan Raja Louis II dalam pertempuran. Mohacs menghancurkan kekuatan Hungaria dan membuka jalan menuju Eropa Tengah. Puncaknya adalah pengepungan Wina tahun 1529. Meski gagal merebut kota itu, dunia menyadari Ottoman adalah kekuatan dunia yang tak tertandingi. Di sisi timur, Sulaiman menantang Kekaisaran Safawiyah Persia dalam serangkaian kampanye besar, merebut wilayah-wilayah penting di Mesopotamia dan Armenia. Ia juga menaklukkan sebagian besar Afrika Utara dari Tripoli hingga Tunisia. Bab 4, Sang Pemberi Hukum. Namun, lebih dari sekadar penakluk, Sulaiman dikenang sebagai Al-Kanuni, pemberi hukum. Ia menyusun ulang sistem hukum kekaisaran, menyatukan syariat Islam dengan hukum sekuler. Di bawah kekuasaannya, lahir kanun, kumpulan undang-undang sipil dan pidana yang tetap digunakan selama berabad-abad. Ia memperjuangkan keadilan bagi rakyat, menetapkan pajak yang adil, serta mencegah korupsi dalam birokrasi. Sulaiman juga mendukung pembangunan masjid, jembatan, sekolah, rumah sakit, dan pasar di seluruh kekaisaran. Di Istanbul, ia memerintahkan pembangunan Masjid Sulaimaniyah, sebuah mahakarya arsitektur karya Mimar Sinan, yang hingga kini masih berdiri megah. Bab 5, Cinta di balik singgasana. Di balik kekuasaan yang luar biasa, hidup Sulaiman dihiasi oleh kisah cinta yang legendaris. Ia jatuh hati kepada seorang selir asal Ukraina, Roxelana, yang dikenal sebagai Hurrem Sultan. Melawan tradisi, Sulaiman menikahinya secara resmi dan menjadikannya permaisuri. Dari Hurrem, ia dikaruniai anak-anak, termasuk Selim II, sang penerus takhta. Cinta mereka bukan sekadar asmara. Hurrem menjadi penasihat setia, bahkan berperan dalam urusan kenegaraan. Intrik di dalam istana pun makin memanas. Anak-anak dari selir lain bersaing, bersekongkol, dan berdarah. Putra kesayangannya Mustafa difitnah dan dihukum mati atas tuduhan makar. Hati Sulaiman hancur, namun ia tetap kokoh memimpin kekaisaran. Bab 6, Senja Sang Penakluk. Meski rambutnya mulai memutih, langkahnya tetap tegas. Di usia senja, ia tetap memimpin pasukan. Pada tahun 1566, di medan perang Sigetvar, ia mengembuskan napas terakhir dalam tenda perangnya. Ia wafat jauh dari Istanbul, meninggalkan dunia sebagai raja terbesar dalam sejarah Ottoman. Berita kematiannya dirahasiakan sementara oleh para jenderal agar semangat pasukan tidak runtuh. Ketika akhirnya diumumkan, tangis menggema dari Balkan hingga Arabia. Epilog, warisan seorang raksasa. Sultan Sulaiman Agung memerintah selama 46 tahun, masa terpanjang dari semua Sultan Utsmaniyah. Di tangannya, kekaisaran mencapai wilayah terluas mencakup 3 benua, Eropa, Asia, dan Afrika. Puncak kemegahan budaya, arsitektur, hukum, dan administrasi. Nama yang disegani oleh Paus di Roma, Raja di Prancis, Syah di Persia, dan Kaisar di Habsburg. Ia tidak hanya dikenang sebagai penakluk, tapi sebagai pilar peradaban Islam, simbol keadilan, dan raja yang merangkul ilmu serta cinta. Di batu nisannya tertulis,
Sultan Sulaiman Khan, bayang-bayang Allah di bumi, pelindung 2 kota suci, penguasa 2 daratan dan 2 lautan. Penutup, itulah kisah Sulaiman Agung, bukan hanya raja dari tanah Ottoman, melainkan bayangan kejayaan umat manusia yang melintasi waktu dan peradaban. Bab 7, musuh di luar, intrik di dalam. Langit kekaisaran Ottoman kala itu terlihat cerah dari luar, tetapi awan gelap perlahan menggumpal di dalam istana Topkapi. Setelah tahun-tahun kejayaan awal, Sultan Sulaiman harus menghadapi medan perang baru, politik istana. Di balik dinding yang dihiasi karpet Persia dan kubah emas, suara-suara berbisik mulai menjadi pisau yang lebih tajam dari pedang. Di antara putra-putranya, ada Mustafa, anak dari selir lain, yang tampan, cerdas, dan dicintai rakyat serta tentara. Ia disebut-sebut sebagai penerus yang pantas. Namun kecemerlangannya juga menimbulkan kecemburuan, terutama dari Hurrem Sultan, sang permaisuri, dan penasihat kepercayaannya, Rustem Pasha, yang juga menantu Sulaiman. Melalui intrik dan laporan palsu, Mustafa dituduh bersekongkol dengan Persia untuk menggulingkan ayahnya. Dengan berat hati di tengah kampanye militer di Aleppo, Sultan memanggil Mustafa ke tenda kerajaannya. Dan di sana tanpa kata-kata panjang, pengawal istana mencekiknya hingga mati. Sulaiman tidak meneteskan air mata di hadapan para jenderalnya, tetapi dalam sunyi malam ia menangis seperti seorang ayah biasa, bukan sebagai seorang kaisar. Bab 8, pena dan pedang. Meski dunia mengenalnya sebagai penakluk, Sulaiman sebenarnya seorang penyair berbakat. Dengan nama Pena Muhibbi, ia menulis puisi cinta dan renungan tentang Tuhan dan kehidupan. Dalam larik-larik syairnya, tampak kegelisahan seorang raja yang memikul dunia di pundaknya, dan seorang pria yang rindu pelukan kekasihnya. Aku bukan sultan yang agung dalam diriku. Jika Hurrem jauh dari tatapan mataku, ia percaya bahwa kekuasaan sejati bukanlah di medan perang, tapi dalam keadilan dan cinta. Maka itu, di masa tuanya, ia lebih sering menghabiskan waktu untuk memperindah kota Istanbul, memperluas rumah sakit dan madrasah, serta mendanai proyek ilmiah dan seni. Bab 9, mendekap langit. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Sulaiman tetap menjadi penguasa aktif. Walau usianya telah melewati 70, ia memimpin pasukan besar ke wilayah Habsburg, sekali lagi menuju Eropa Tengah. Misinya merebut benteng Siegfried yang dijaga oleh para ksatria tangguh. Namun di tengah pengepungan, tubuhnya tidak lagi sanggup. Demam, kelelahan, dan usia membuatnya lemah. Dalam sebuah malam yang sunyi di bulan September tahun 1566, Sultan Sulaiman menghembuskan napas terakhirnya di tengah suara dentuman meriam dan azan subuh dari kejauhan. Namun kabar kematiannya ditutup rapat. Jenderal Sokolu Mehmet Pasha bahkan menyuruh pengawal membuat boneka kayu berbentuk Sultan untuk memberi kesan seolah beliau masih memimpin. Benteng Siegfried akhirnya jatuh, dan kemenangan itu menjadi persembahan terakhir bagi sang Sultan. Bab 10, di mana hatinya beristirahat. Setelah jasadnya dibawa pulang ke Istanbul, Sultan Sulaiman dimakamkan di kompleks Masjid Sulaimania di atas bukit yang menghadap Selat Bosporus. Namun yang menarik, jantung dan hatinya tidak ikut kembali. Ia dikuburkan secara terpisah di medan perang, di tempat ia wafat, sebagai lambang bahwa sebagian dirinya akan selalu tinggal di garis depan peradaban Islam. Bab 11, warisan Sang Agung. Saat Sulaiman mangkat, kekaisaran Ottoman mencapai puncaknya, membentang dari Aljazair di barat hingga Azerbaijan di timur, dari Yaman di selatan hingga perbatasan Austria di utara. Armada lautnya menguasai Laut Tengah, Laut Merah, hingga Teluk Persia. Kekayaannya melimpah, kota-kotanya makmur, hukum ditegakkan, dan budaya berkembang. Dia adalah pemimpin yang ditakuti Kaisar Habsburg, disegani Shah Persia, dan bahkan menjadi sekutu Raja Prancis Francis I yang meminta bantuannya melawan kekuatan Eropa lainnya. Paus di Vatikan menyebutnya sebagai raja yang ditentukan Tuhan. Tak heran jika dunia mengenalnya sebagai Sulaiman the Magnificent di barat dan Sulaiman Al-Kanuni di timur, yang satu mengaguminya karena kejayaan, yang lain karena keadilannya. Epilog di balik nama besar. Dalam sejarah panjang manusia, jarang ada raja yang bisa menggabungkan ketegasan militer, keadilan hukum, cinta terhadap seni, dan kesetiaan pada cinta dalam satu tubuh yang fana. Sulaiman Agung bukan sekadar penguasa dunia. Ia adalah arsitek kejayaan, pujangga langit, dan pelindung jiwa-jiwa tertindas. Dan selama langit masih memayungi 3 benua, selama masjid-masjidnya masih berdiri, dan selama puisinya masih dibaca, Sulaiman tetap hidup. Hurrem bukan hanya wanita dalam hidupku. Ia adalah api yang menghangatkan hatiku, dan juga ujian yang mengajari aku bahwa raja pun takut kebal dari gelombang cinta yang dah menggetarkan ruh manusia. Negeri ini tidak dibangun dari batu dan tanah semata, tetapi dari hukum yang ditegakkan,
keadilan yang dibagikan merata, dan hati rakyat yang percaya bahwa pemimpinnya mencintai mereka seperti ia mencintai anak-anaknya sendiri. Banyak raja hidup dalam bayang-bayang istana dan gemerlap takhta, tapi aku memilih untuk menulis dalam sunyi malam, sebab puisi lebih jujur daripada penasihat, dan kata-kata yang keluar dari hati adalah pedang yang lebih tajam dari baja. Aku telah menaklukkan benteng-benteng, menjebol gerbang-gerbang kota, dan melintasi samudra dengan armadaku. Tapi penaklukan yang paling sukar dan mulia adalah menguasai diriku sendiri ketika cinta dan kekuasaan bertikai dalam jiwaku. Kekuasaan tanpa keadilan hanyalah perampasan yang berselubung, mahkota. Aku lebih takut akan tangisan seorang rakyat miskin yang tertindas di pengadilan daripada 1000 pedang musuh yang diarahkan ke arahku di medan perang. Hukum adalah tali yang mengikat rakyat dan rajanya dalam satu simpul kepercayaan. Bila tali itu longgar, kekacauan akan datang. Bila ia terlalu ketat, rakyat akan tercekik. Maka aku menegakkannya dengan tangan besi dan hati selembut angin pagi.